Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Anak-anakku, silakan disiapkan peralatannya, buku tulis, buku pelajaran, serta alat tulisnya, agar sewaktu-waktu kalian butuhkan, kalian tinggal menggunakannya. Selamat mengikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi PS yang kedua, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Setelah mempelajari materi ini, harapannya anak-anakku dapat menentukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati di sini maksudnya hidup, sedangkan non-hayati berarti bukan benda hidup atau benda mati. Yang hayati berupa tumbuhan dan hewan, sedangkan yang non-hayati banyak sekali, diantaranya adalah air, udara, tanah, dan hasil tambang. Kita akan membahas satu persatu pemanfaatan dari sumber daya alam, baik itu hayati maupun non-hayati. Yang pertama, pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya, kita makan sehari-hari yaitu nasi, berasal dari pohon padi yang diolah menjadi nasi. Kemudian bubur sagu. Bubur sagu berasal dari pohon sagu yang diambil tepungnya kemudian diolah menjadi bubur sagu. Kemudian jagung buat berbagai macam makanan, salah satunya adalah bergedel jagung yang sangat disukai oleh banyak orang. Tempe, ini makanan khas dari Indonesia yang berasal dari kedelai, yaitu tanaman yang dihasilkan oleh para petani. Kemudian sup. Sup ini juga terdiri dari berbagai macam sayuran. Sayuran ini termasuk jenis tanaman. Sayur bayam, sayur bayam kesukaan Pak Aan ini juga berasal dari tumbuhan. Dan berupa minuman yaitu jus buah. Ini semua merupakan bahan makanan yang bisa kita manfaatkan dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Untuk membangun rumah pasti butuh kayu, tumbuhan untuk bisa menjadi rumah yang kokoh. Kemudian selain untuk dibuat rumah, juga bisa dibuat mebel berupa meja kursi, lemari, tempat tidur dan sebagainya. Semua bahannya berasal dari tumbuhan, yaitu kayu. Pemanfaatan tumbuhan yang berikutnya adalah sebagai bahan bakar. Yang pertama, orang-orang yang ada di pedesaan masih menggunakan kayu bakar untuk menanak nasi, merebus air, memasak dan sebagainya. Di sentra industri batu bata juga menggunakan tumbuhan berupa kayu untuk membakar batu bata supaya menjadi lebih keras dan bisa dimanfaatkan, dijual ke konsumen untuk membangun rumah dan sebagainya. Pemanfaatan tumbuhan yang berikutnya adalah sebagai bahan pakaian. Prosesnya bagaimana? Seperti ini. Pohon kapas menghasilkan bunga kapas. Bunga kapas ini bisa dipintal menjadi benang. Ini alat pintalnya, kemudian menghasilkan benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Ini prosesnya ditenun, ditenun kemudian menjadi kain. Kain kemudian dipotong sesuai dengan pola,
kemudian dijahit menjadi baju. Jadi secara tidak langsung di sini tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen. Nah, sebuah hutan di kota itu sangat bermanfaat untuk menyejukkan udara yang ada di sekitarnya, ya. Karena kita tahu dari hasil fotosintesis selain berupa tepung juga menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sekarang yang kedua, pemanfaatan hewan. Hewan dimanfaatkan juga sebagai bahan makanan. Cukup banyak makanan yang berasal dari hewan, seperti misalkan ikan, kemudian daging sapi itu berasal dari hewan sapi, daging ayam berasal dari ayam, telur ayam, keju itu olahan dari susu sapi, kemudian sosis itu olahan dari daging sapi maupun daging ayam. Jadi hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makan. Kemudian pemanfaatan hewan yang kedua adalah bisa membantu pekerjaan manusia. Contohnya untuk membajak sawah, Pak Tani dibantu oleh kerbau atau sapi untuk membajak sawahnya agar sawahnya menjadi subur. Kemudian yang kedua, sapi juga bisa dimanfaatkan untuk menarik gerobak untuk mengangkut barang-barang hasil kebun seperti kelapa dan sebagainya. Hewan juga bisa dimanfaatkan untuk menggiling tebu, memutar penggilingan tebu sehingga manusia tidak lagi harus bersusah payah menggiling tebu. Mereka dibantu oleh hewan seperti kerbau, sapi atau keledai untuk bisa menghasilkan air tebu sesuai dengan kebutuhannya. Pemanfaatan hewan yang berikutnya adalah untuk industri tekstil. Tekstil atau kain sebagai bahan pembuat baju tidak hanya berasal dari tumbuhan, tetapi bisa berasal dari hewan. Contohnya kepompong sutra. Kepompong ulat sutra itu dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain sutra, dan kain sutra bisa dipotong, dijahit menjadi baju sutra yang akan indah sekali dipakai oleh kaum wanita. Kalau kaum laki-laki tidak boleh menggunakan kain sutra, karena kain sutra akan dipakai di surga nanti. Kemudian bahan baju bisa juga berasal dari bulu domba. Domba-domba yang sudah tebal bulunya dipotong, ya, kemudian bulu ini dipintal menjadi benang, kemudian benangnya akan ditenun menjadi kain wol. Nah, ini proses pembuatan kulit binatang menjadi jaket dan hasilnya nanti seperti ini. Baju hangat ini berasal dari bahan kulit binatang. Berikutnya adalah pemanfaatan air. Air dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci, baik mencuci tangan, mencuci piring, mencuci baju, kemudian untuk mandi, dan agar kita bisa beribadah dengan khusyuk, kita wudhu menggunakan air. Tapi ingat, dipakai seperlunya agar air bersih tidak cepat habis. Berikutnya adalah untuk pariwisata. Seperti ini digambar ada pantai yang sungguh indah. Mereka bermain air di pantai sangat senang. Mereka berwisata ke sini karena menikmati keindahan dan kesejukan air pantai. Bisa juga mereka menyelam, menikmati keindahan dasar laut. Bisa juga mereka melihat keindahan air terjun. Di danau juga bisa berwisata menggunakan perahu kayu. Nah, ini arung jeram memanfaatkan air yang deras, dan kita bisa ke waterboom untuk berenang, bermain air sepuasnya. Ini semuanya adalah pemanfaatan air di bidang pariwisata. Pemanfaatan air yang berikutnya adalah bisa untuk PLTA dan pengairan sawah. Nah, ini pengairan sawah menggunakan air yang sangat dibutuhkan untuk tumbuhnya padi. Ya, para petani mengalirkan air dari saluran irigasi ke pematang sawah mereka. Kemudian untuk PLTA, air ditampung, kemudian dialirkan
Arus air ini bisa menggerakkan turbin dan turbin menggerakkan generator untuk diubah menjadi energi listrik. Sekarang angin. Pemanfaatan angin juga sangat beragam, dari untuk menggerakkan perahu layar, untuk penyerbukan tumbuhan ya, sehingga tanaman bisa berbuah, untuk bernafas, untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, menggerakkan kincir angin kemudian diubah oleh generator menjadi listrik, dan juga untuk membantu siklus air. Kita tahu bahwa air yang menguap karena panas matahari itu berbentuk awan, kemudian awan tertiup angin, terkondensasi menjadi mendung, dan mendung lama-lama semakin berat akan menjadi hujan. Nah, pergerakan awan ini dibantu oleh angin. Pemanfaatan tanah. Tanah digunakan sebagai tempat membangun rumah ya. Jadi lahan-lahan tanah yang masih kosong bisa dimanfaatkan manusia untuk dibuat tempat tinggal. Tanah juga bisa untuk bercocok tanam, untuk menanam segala sesuatu, baik sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Tanah juga bisa dibagi sebagai bahan baku industri, bahan baku pembuatan bata, genting, keramik, itu bisa menggunakan tanah. Kemudian tanah juga bisa sebagai penyerapan air, sehingga akan menjadi air tanah yang sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Berikutnya adalah hasil tambang. Pemanfaatan hasil tambang juga sangat beragam. Yang pertama, pemanfaatan hasil tambang sebagai bahan bakar. Kita ingat bahwa bahan bakar fosil berupa minyak bumi itu sangat banyak berada di perut bumi. Kita mengambil minyak bumi itu baik di daratan maupun di lautan. Contoh salah satunya adalah pengeboran minyak bumi lepas pantai, yaitu pengambilan minyak bumi di lautan. Setelah diambil, minyak bumi itu akan diolah dan dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk bahan bakar seperti bensin, pertalite, pertamax, dan sebagainya. Bahan bakar minyak ini akan dipakai oleh manusia untuk menghidupkan mesin-mesin seperti mesin sepeda motor, mobil, maupun mesin-mesin industri. Bahan tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Batu bara yang ditambang dari alam diolah menjadi briket batu bara, dan briket batu bara ini bisa digunakan untuk pembakaran, baik itu memasak maupun pembakaran di industri. Hasil tambang berikutnya yang bisa dimanfaatkan bisa berupa bahan baku industri. Sebagai contoh, besi itu diolah dan digunakan untuk bahan baku pembuatan pipa dan bahan baku pembuatan mobil. Juga bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan. Emas sebagai bahan tambang diolah menjadi perhiasan yang sangat digemari oleh kaum wanita. Demikianlah pemanfaatan sumber daya alam baik berupa hayati maupun non hayati. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti video pembelajaran tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.